Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, ya kita akan mandi ke sumur ya. Soalnya jauh tempat sumurnya pada Depok Jagabaya. Kita harus mandi ke sana, sangat jauh sekali. Tapi ya namanya banyak sekali yang aneh-aneh ya. Semenjak kemunculan mak lampir ini banyak sekali yang tidak masuk akal. Tadi malam kami kedatangan seperti berupa babi, tapi pas diuber dia hilang, tidak berupa babi lagi. Dia berbentuk seperti manusia, hilang sekejap. Banyak sekali kenyataan-kenyataan yang sekarang datang ini. Inilah satu keanehan semenjak datangnya mak lampir ini. Mudah-mudahan ya tempat Padepokan Jagabaya selalu dilindungi dari ancaman-ancaman yang selalu banyak merugikan kepada orang banyak. Mudah-mudahan ya dikuatkan satu imannya, dikuatkan segalanya. Yang jelas saya memohon kepada ya sahabat-sahabat saya, subscriber pada Lampung, subscriber Jagabaya, semoga mengikuti ya, mendoakan. Yang tidak lupa like dan komen subscribe-nya kepada ya seperti Ki Jagabaya, sahabat Ki Jagabaya Gudang Madu, bersama guru besar Badai Lampung ya, Ustadz Badai Lampung, bersama santri BRL, bersama Mbah Kimbul ya. Itu yang terutama sekali para sahabat ya. Mudah-mudahan ya tidak lupa like dan komen subscribe sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kami tanpa kalian kami pun tidak ada apa-apanya. Hanya doalah yang kami harapkan. Semoga kami mendapatkan doa yang di hati Anda yang sangat luar biasa. Ayo kita kameramen. Kita ini lagi ke tempat sumur tua. Sumur itu yang sangat sudah tua nih. Jalan kaki bawah bedeng itu. Kami ke arah sumur tua itu. Karena di sumur tua itu nggak ada air lagi selain tempat kami mandi. Ya, jadi alhamdulillah ya. Ini kalau kami sering kami dikumpulin ini santri ini untuk bikin sayur ini nih ya, bikin keripik segala macam ini kuburan ini. Coba kita akan mengambil mandi dulu di sana nanti mudah-mudahan ya. Itu ya tempat perjalanan sumur tua itu yang kami tuju ya. Kalau lagi kemarau tempat kami ini ada sangat susah sekali. Ini ada satu air dari itu. Alhamdulillah bersahabat ya, kami lihat ini tempatnya ya. Ini hutan ini sangat tidak pernah dijamah orang, hutan ini. Ini hutan-hutan tempat santri-santriwati mencari ini. Tapi yang kita lihat tadi di sana banyak sekali tuh. Apa tuh tangkil itu ya? Bisa kita kumpulkan nanti untuk kita sayur. Kita kasihkan nama santriwati kita. Kayaknya. Lihat. Ini tempat hutan yang nggak pernah dijamah orang tempatnya. Makanya. Ini sahabatnya, ini adalah belimbing hutan. Ini belimbing hutan ini sebenarnya kalau kami ini banyak sekali kegunaannya ya. Untuk satu, untuk sambal ini ya. Untuk sambal kalau kami nggak ada asam ini asamnya. Belimbing hutan ini ya. Masya Allah ya. Apa kita ngambil itu dulu ya? Kayaknya untuk sayuran. Nanti sayuran itu kita kumpulkan ya. Ya, karena banyak sekali itu perlu itu. Kita nggak bawa wadah lagi. Kalau bawa wadah tuh, kita kumpulkan tuh. Ya, tuh gunanya. Kayaknya coba kita bikin dulu ya, sahabat ya. Cuma tempat. Dan ya, sahabat ya. Nah ini sahabat ya. Ini kalau di tempat santriwati ini kegunanya ya inilah untuk nyayur. Banyak sekali itu sudah rontokan ini ya, lihat sudah rontokan tuh, rontokan saya benar ini. Nanti kita ambilin ini ya, kita ambilin ya kayaknya kameramen. Kalau enggak ditaruh dulu itu biar kita bikin ini, kita ambilin dulu sayang nih, nanti bisa tuh santriwati kita nyayur segala macam ini kan. Saya cari dulu wadahnya ada nih. Nanti bisa kita
Memang sayang sekali nih ya. Ya tuh banyak sekali tuh. Ini banyak ini kameramennya untuk guna supaya kita bisa nyayur. Tuh banyak nih ya. Ini para sahabat ya, enaknya kalau di hutan ini ya. Sayur mayur ini kita nggak beli. Tumbuh dengan banyak sekali di sini. Nih banyak sekali gunanya, ini direbus saja enak sekali nih. Tuh. Nanti kita rebus, kita bikin emping. Waduh, mantep coy. Ya. Kita bikin emping nanti coy. Masih sekali ya. Mudah-mudahan ya. Mendapatkan ini buat berkahnya. Sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan doakan terus kita supaya sama kameramennya ya. Dan badan kami ini selalu dilindungi ya. Jangan menemukan ini. Jadi para sahabat ya, kayaknya kalau tidak ada ini sepertinya nanti kita pulangnya aja kalau kita ambil ini. Kita pulang dulu, kita pesan dulu kayaknya. Kita ke tempat kita pulang, kita ambil ya, kita itu ya. Banyak sekali kita bisa nyayur. Coba ya. Ini tempat kita sangat baik sekali ini. Jadi hutannya sangat lebat ini para sahabat ya. Ini kalau kami ini kalau lagi musim kemarau mengambil air kami ke sumur tua. Namanya ada sumur tua tempat kami ini di sini. Sumur kami ini. Dan inilah apabila Bangre dulu pernah terjadi sesuatu, dia terluka parah, inilah yang kami simpankan di hutan ini supaya waktu Bangre diubur oleh Romondo, kami menyimpankan Bangre di hutan ini supaya aman. Hutan ini tidak pernah dijamah orang dulu, sangatlah jauh ya. Tidak pernah tidak ada pun satu yang mau masuk hutan ini karena ini sangat jauh dari perkampungan dusun. Dan saya menyimpan kepada ini ya, bersama kameramen saya yang menjaganya. Nah, baru lampu sangat terluka oleh Hermondo dengan habis-habisan. Nah ini ya, sahabat ya, kita sudah hampir sampai ya ke tempat sumur tua ini ya, sangat tua ini. Saya mau ini panggung sekali bahkan seperti ini ya. Ini nanti kita akan mandi, ambil sekali sahabat ya. Ini persobat ya. Ini ada sumur, namanya sumur tua ya. Sumur tua ini tempat kami kalau kami lagi musim kemarau ya, kami mengambil air di sini karena airnya sangat banyak sekali, sangat bening airnya ini. Bagus sekali airnya ya. Ini. Mudah-mudahan ya sumur tua ini bisa untuk membutuhkan kita kayaknya ya. Tapi seharusnya kayaknya kita harus lihat sumur tua ini sangat bagus sekali ya persahabat ya. Ini sumur tua ini. Allah ya. Sumur tua ini. Sangat luar biasa sumur tua. Nah, persahabat kayaknya kita arah ke sana aja. Ya. Nggak bisa. Lagi ini kita ambil kalau saya ambil plastik dulu. Sahabatnya ini namanya pakaian santri kita ya, pakai santri kuda. Dan ini adalah pakai santri kita, lihat pakai santri kita ini, lihat ya, pakai santri kita ini sangat ini, Masya Allah, ini satu pakai santri kita, lihat ya, santri kita ini maklum lah ya sahabat ya. Tidak, tapi Ki Jagabaya ini kayaknya mau ngambil air dulu ya. Oh, kayaknya kan mau mandi di sini tempat Ki Jagabaya ini. Tidak. Masya
Pening sekali. Ya. Ada pening sekali, bagus sekali. Tangan dulu. Ini sumur yang tua dulu, udah 100 tahun sumur ini. Sangatlah. Udah lama sekali sumur ini 100 tahun. Masya Allah. Mana celana? Siapa yang ambil celana? Ini pakaian kau Jagabaya. Rupanya di sini tempat kau mandi Jagabaya. Iya. Memang tempat ini sudah menjadi tarikan. Karena kami tahu ada salah satu spiritual yang mandi di sini. Airnya sangat wangi sekali. Wangi minyak melati keraton. Air ini ada sumur tua. Ya. Kenapa kamu mengganggu di sini? Hah? Jangan pura-pura tidak tahu. Kembalikan hewan peliharaan guruku. Kembalikan. Ini punya kamu kan? Bukan? Itu mungkin punya anak-anak santri. Hewan apa? Hah? Bukan hewan. Apa sebenarnya? Itu perewangan siluman Jagabaya. Hewan siluman. Ya. Siluman siapa? Itu adalah siluman Grandong. Oh, berarti kamu datang mengikuti saya di Padepokan Ki Jagabaya, tempat petilasan. Bukan mengikuti, memang kami sudah mengintai dari subuh hari di sini. Berarti kamu menanyakan yang tadi malam yang telah ditangkap oleh si Gudang Madu. Ya, memang peliharaan guru kami diperintah oleh guru kami untuk menerobos Gudang Madu. Kembalikan, Tapi tertangkap. kembalikan sana itu. Hati dulu. Kembali ke pakaian saya. Menurut petunjuk dari guru kami, peliharaannya itu dipindahkan kepada padepokan kau. Apa benar Jagabaya? Saya akan mengatakan iya, tapi kembalikan dulu celana itu. Benar kau bicara seperti itu? Nanti aku katakan padamu nanti. Ya, Bisa aku pegang omongan kau Jagabaya? bisa. Yang penting kau jangan mengganggu ya tempat santri-santriwati yang ada mandi di sini. Karena perintah ini sangat penting bagi guru kami. Kalau peliharaan dia tidak pulang lagi, sama saja dia akan bunuh diri bisa jadi. Siapa namanya sebenarnya? Namanya? Inisial G. Belum dijelaskan oleh guru kami. Apakah pernah yang disebut orang gerandong-gerandong itu? Mungkin saja. Mungkin saja. Berarti Gudang Madu telah menangkap si gerandong yang meresahkan masyarakat itu. Siapa penjaga Gudang Madu itu? Beritahu kami. Akan kami kirimkan santet kepada dia. Kalian tak akan mampu menghadapi Gudang Madu, Kenapa kami tidak mampu? karena dialah penjaga Padepokan Pare Lapo. Kami tidak peduli siapapun dia orangnya, apapun jabatannya. Kami babat. Berarti kedatangan Gudang Madu ke tempatku tadi malam sudah ketahui oleh Mak Lampir. Ya. Mak Lampir melihat menggunakan kaca manggala. Tahu Jadi kau diperintah oleh Mak Lampir untuk mendatangi Padepokanku untuk Benar. mengambil si gerandong itu. kau? Betul sekali. Kembalikan peliharaan guru kami. Baik, akan kutunjukkan si gerandong itu. Tapi kau kembalikan dulu celana itu. Baiklah. Ambillah. Kami juga tidak butuh itu. Mana tidak tahu. Aku hanya mau mandi, tidak jadi mandi gara tak ada. Ya, kami mohon maaf si Jagabaya. Raja Ronald itu. Kami tunda dulu aktivitas kau sebelum kau mengembalikan peliharaan guru. Akan aku katakan nanti, di mana tempat tinggalnya si gerandong. Apa ini cucian santriwati kau? Ya, ini ada cucian santriwati. Aku sudah tahu tempat mandi santriwati. Seandainya kalau memang itu benar-benar gerandong tangan si Gudang Madu, kau dipintakan oleh Mak Lampir untuk membebaskan. Betul sekali. Tapi boleh aku tahu Kau apa? siapa yang telah memakan kambing-kambing ternak selama ini? Itulah peliharaan guru kami Jagabaya. Lebih baik dia makan ternak warga daripada dia memakan darah manusia. Berarti dia telah memakan ternak itu.
Benar. Tapi Jasuta itu sudah jadi korbannya. Wajar kalau si Grandong telah ditangkap oleh Gudang Madu. Kenapa? Karena dia telah meresahkan, dia telah memasuki Pendepo Bari Lampung tadi malam. Wajar kalau dia ditangkap oleh si Gudang Ya. Madu. Tidak. Harusnya Gudang Madu itu biarkan saja sih dia mengambil madu paling 2-3 Dengar botol. dulu. Kena Pendepo Bari Lampung dijaga oleh si Gudang Madu. Ya, kami tahu. Beritahu kami siapa orangnya. Biar Oh. kami bawa bingkaskan sekarang juga. Kau tak akan bisa tembus. Dengar Jakabaya, guru kami selalu bertanya siapa penjaga gudang itu. Kau akan tertipu. Dia ingin mengirimkan santet, beritahu wajahnya saja. Tak akan mampu kalau Beritahu namanya saja. menghadapi santet si Gudang Namanya Madu. saja, Namanya awalnya saja. akan aku kasih tahu. Namanya aslinya adalah Resih Gudang Madu. Kau jangan permainkan aku. Bah! Aku tidak akan membukakan di mana Grandong itu ada di tangan kami sebelum Mak Lampir kembali ke hutan sana. Kurang ajar. Kami tak akan lepaskan. Aku sudah mengembalikan celana kau, Jakabaya. Aku tidak akan menunjukkan di mana tempat itu. Kurang ajar kau. Aku tidak mau main, Jakabaya. Aku tidak mau main. Dengar, aku tak akan melepaskannya si Grandong. Jangan kau. Kau tidak sesuai omongan kau. Celanaku sudah kau beri. Celana kau. Dengar dulu, karena Grandong itu telah meresahkan masyarakat. Telah banyak mati. Ya. Tapi cukup dikembalikan saja dan kami ke depannya akan melarang dia. Sebenarnya Grandong itu manusia apa setan? Itulah siluman dari neraka, Jakabaya. Badannya berbulu semua. Iya. Memang guru kami wajib memelihara peliharaan seperti itu. Supaya kalian ada lawan. Tapi tidak akan saya lepaskan si Grandong di tangan kami. Pikirkanlah baik-baik. Kau jangan kurang ajar, Jakabaya. Jangan kurang ajar. Mau ku lemparkan pakaian santriwati ini. Kalau kau lemparkan, kau yang kutanamkan di dalam sumur tuai. Kau jangan mau ngancamku. Dengar, Mak Lampir itu tidak sehebat yang kau pikirkan. Pikirlah Kau baik-baik. jangan bicara seperti itu. Kau jangan mengecil-ngecilkan siapa guru kami sebenarnya. Guru kami itu siluman dari neraka, Jakabaya. Mak Lampir itu adalah satu siluman yang sangat kami takut. Penguasa Gunung Merapi, tahu kau? Tapi kami bukan takut dari wajah yang buruk. Tapi kami takut pengikut-pengikut manusia yang terlalu ambisi dunia. Itulah kami orangnya. Itulah kami. Tapi kami tidak akan membiarkan Mak Lampir berkeliaran di kampung sini. Karena kau telah memasuki padepokan Ronald. Ya, Kau si Raja Ronald. kami janji, Jakabaya, tidak akan membuat ulah di kampung ini lagi kalau kau mengembalikan peliharaan guru kami itu. Si Grandong itu. Ya, Baik. Kau ingin menginginkannya. benar. Karena perintah dari guruku, aku pulang harus membawa Grandong. Dengar itu. Kau pulang harus membawa Grandong. Cepat. Kalau kau ingin melihat Grandong, pejamkan matamu. Biar aku melihatkannya. Di Awas mana kau kalau Grandong berada. macam-macam. Baik. Pejamkan matamu. Bukakan kedua tangan. Buah. Kau akan melihat Grandong di tangan si Gudang Madu. Resih si Gudang Madu. Ya, Grandong sedang diikat. Kau tahu, Grandong sedang di dalam jeruji besi. Keluarkan, Jakabaya, keluarkan. kami tidak akan mengeluarkannya. Grandong, apa kamu mendengar suaraku? Kami tidak akan mengeluarkannya. Si Raja Ronald. Grandong, kamu dengar suaraku? Aku Aku bersama diperintahkan Gudang Madu tidak akan mengeluarkan si Grandong. diperintahkan guru kita, Mak Lampir, untuk menjemput kau. Tidak. Kau bisa tidak membuka tali itu sendiri, Grandong? Kami tidak akan membuka. Grandong, Ya. kurang ajar, Jakabaya. Dia lemah tak berkutik. Tubuhnya terkulai lesu. Karena sudah kami bacakan surat-surat asma Allah. Ya. Aku akan kirim penglihatan kau ini kepada guruku. Guru, Om Balhom Cepapilat. Dengar, guru. Lihatlah apa yang ada di pandanganku sekarang. Lihat Grandong ini, guru. Ada suara. Dia terikat, lemah, tak berdaya, di dalam jeruji besi, di dalam padepokan Ki Jakabaya ini, guru. Apa guru bisa membantu melepaskannya?
Aku tidak sanggup menembus pagar goibnya, Guru. Apa Guru melihat pandanganku, Guru? Guru! Tidak kenapa. Bukakan lagi mataku, Jagabaya. Baik, aku bukakan. Gimana? Masih gelap penglihatanku. Raja Mata, Raja Sinar, Raja Bulan, Raja ini. Apa yang kalian perbuat kepada Grandong? Grandong tak akan lepas di tangan kami sebelum si lampir itu meninggalkan kampung-kampung ini. Bagaimana Guru kami akan pergi tanpa Grandong di sisinya, Jagabaya? Hei, tidak. Karena dia telah membunuh semua Itu ternak. peliharaan kesayangan Guru kami. Karena dia telah memakan Bahkan Guru darah kami, binatang. dengar dulu. Bahkan Guru kami telah menganggap Grandong itu sebagai anak kandungnya sendiri, Jagabaya. Kau Jadi pikir lepaskanlah. Lepaskanlah. Lebih baik kau sadar, si Raja Ronald. Kau pulanglah, bertobatlah. Tak usah kau mengikuti si lampir sesat itu. Aku tidak akan pernah pulang sebelum ilmu-ilmu dari guruku diwariskan kepada kami semua ini. Kau dapat Dengar kau. bahaya, Ronald. Ya. Kau dalam bahaya si Raja Ronald. Bahaya dari apa? Ini ada sumur tua yang sudah ratusan tahun, sedang ribuan tahun. Ya. Ini Berapa adalah tahun tempat ini sumur santri. tua? Berarti kau telah mengawasiku dari tadi. Ya. Kau mengikutiku dari tadi. Mudah sekali menciri ini di mana tempat kalian bersinggah, Jagabaya. Apa tandanya? Air sumur ini sangat wangi melati. Iya. Air ini, Pasti ada spiritual yang mandi di sini. Kami tahu. air ini tidak sembarangan, Ronald. Kalau orang tidak ada rezekinya, dia kering. Tapi kalau orang itu mendapat rezeki, ada rezekinya, air ini banyak, keluar sendiri. Ini bukan sumur sembarang sumur. Ya. Justru Tapi itu kami mencurigai sumur ini. jangan kau harap supaya kau masuk ke sini untuk mengotori tempat ini. Ini tempat santriwati. Ya. Ya, Kami tahu ini tempat kalian mandi, tempat kalian mengambil wudhu segala macam. lebih baik karena si gudang madu yang telah membawa Grandong tidak ada di tempat saya. Kau jangan Pergilah. mengalihkan pembicaraan seperti itu, Jagabaya. Hei, apa ada yang saya ceritakan padamu? Sudah Silakan. jelas-jelas kau melihatkan Grandong di pandangan mataku. Dengar, Aku melihat jelas. kalau si Grandong bersama si gudang madu tadi malam tidak ada di Padepokan Ki Jagabaya, lebih baik pesankan kepada Mak Lampir bahwa Grandong telah hilang. Tidak mungkin. Guru kami melihat petunjuk ada di tempat kau, Grandong. Tidak mungkin meleset petunjuk dari guru kami itu. Saya mencium bau amis yang sangat luar biasa karena Grandong selalu mengisap darah binatang dan darah. Nah, berarti ada di tempat kau. Berarti ada. Kami- Kau jangan coba-coba membohongi kami, Jagabaya. Kami tidak akan melepaskan si Grandong itu sebelum Mak Lampir meninggalkan kampung ini. Wah, ini mau kau. Apa boleh buat lagi? Aku sebenarnya tidak mau kasar, Jagabaya. Aku pun tidak mau kasar. Tapi Si jangan Raja kau Ronald. siksa Grandong itu. Kembalilah kau dan benar Ronald. Cupapilah. Allah. Bantu aku, guru, untuk melawan Jagabaya ini supaya kita bisa membawa pulang Grandong, guru. Apa? Allah. Kembalilah kau ke jalan benar. Si Tidak Raja pernah Ronald. Jagabaya. Tidak pernah. Sebelum kamu semakin jauh dalam genggaman si lampir setan ini. Biarkan saja. Memang itulah hidup pilihan hidup kami. Allah Akbar. Kau jangan merusak tempat ini. Kenapa? Ini tempat ember santriwati. Kami tidak akan segan. Kalau Belum kau kalian salah- memulangkan peliharaan guru kami kepada kami. Kau jangan mencolong seperti itu, Jagabaya. Saya tidak akan melepaskan Grandong di tangan saya. Dia akan kami sekap. Tidak. Dan dia telah menghabisi binatang-binatang kampung sini. Lepaskan. Tidak, jangan kau ikat diriku. Jangan, Jagabaya, jangan. Jangan. Jangan, Jagabaya. Aku hanya ingin mengambil peliharaan guruku. Mengambil hak miliknya. Mengambil anak kesayangannya. Allah.
Apa yang kau lakukan ya Baya? Guru, pasti. Tidak. Guru, perintahkan teman-temanku yang lain Jarwo, Billy, Atek, dan Kurawa untuk menjemputku. Wah! Panas ya Kebaya, panas. Panas! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ah! Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Jangan ya Kebaya. Jangan. Ya. Lepaskan aku. Setan ya Allah. Jangan ya Kebaya, jangan. Tenanglah jiwanya. Aku bertahun-tahun menimbanya. Telah tidak benar. Aku bertahun-tahun mempelajarinya. Aku Kijagabaya. Baya. Lepaskan aku. Ya Allah. Oh. Allah. Sakit. Sakit ya Kebaya. Sakit. Malah bergerak menaruhkan ya jin-jin di dalam tubuh mereka ini. Lemah sekali ya Kebaya. Batas mereka ini tidak bisa diarah kebaikan. Ini rupanya akan uang. La ilaha illallah. Huk! Cia! Bergerak menjauh. Datanglah guru. Lepaskan kali ini guru. Lepaskan kali ini guru. Aku tahu guru Maha Sakti, guru Maha Besar, Maha Penguasa alam semesta galaksi Bima Sakti. Lepaskanlah guru. Lepaskanlah aku guru. Aku meminta bantuan kepadamu. Datanglah. Lakukannya. Balahu. Dengar, si Raja Ronan. Kalau kau bikinkan si Grandong di tangan kami, cuma satu aku minta padamu. Apa? Apa itu? Di mana letak petinya kematian Mak Lampir? Tidak akan kami beritahu Jagabayi. Karena kami pun tidak tahu di mana peti guru kami. Kau mesti tahu kematian petinya Mak Lampir. Itu ada di tangan guru kami. Dan dia memprivasi itu kepada kami. Kau jangan tipu aku. Tidak, memang kami tidak tahu. Di mana letak gunungnya? Baik. Jika kau sudah tahu peti itu ada di gunung, Iya, berikan dulu gerandong kepada kami. aku akan melepaskan dari cakramanku. Kalau kau Mulut kau mengaku, tidak bisa kami pegang Jagabayi. Aku saja masih terikat. baik, akan kulepaskan. Tapi kau harus mengaku di pada tempat. Ya. Dengan satu syarat. Apabila kau memberitahu aku di mana peti kematian Mak Lampir itu, kami akan menunjukkan. Baiklah. Lepaskanlah. Kita berdamai saja Jagabayi. Baik, kita akan berdamai. Aku juga sudah lelah mengikuti guru sini. Aku tidak akan pernah menunjukkan guruku kepada kau. Kabur. Bangsat. Itu curang itu. Untung aja aku cepat ke sini tempat petilasan anak sapi itu mandi. Kalau tidak, ini akan racunnya sumur itu. Dari mana dia munculnya? Raja Ronald ini. Sebenarnya, para sahabat ya, si Gerandong itu setelah ditangkap oleh si Gudang Madu. Gudang Madu telah menangkapnya tadi malam. Karena dia telah memasuki ya tempat kediaman Bari Lampung. Jadi yang jaga di sana ada 3 orang. Ustadz Bari Lampung bersama guru besar Bari Lampung. Jadi Gudang Madu lah menangkap si Gerandong. Saya akui, karena Gerandong telah dibawa ke tempat kediaman Ki Jagabaya. Kami telah menanamkannya di sebuah tempat yang jauh dari tempat kedepokan saya. Bersama yang menjaganya Gudang Madu di sana sekarang. Tapi si Raja Ronald telah menciumnya pergerakan ada di situ. Kemudian para sahabat, karena kami tidak akan melepaskan si Gerandong itu di tangan si Gudang Madu, karena dia sangat bahaya sekali. Karena dialah yang bisa masuk ke padepokan Bari Lampung tadi malam. Sampai-sampai Gudang Madu pun hampir kewalahan. Alhamdulillah bersahabat ya. Mudah-mudahan kami akan menanamnya, akan membuat sebuah pagar yang sangat luar biasa untuk menyimpan si Gerandong ini, biar tidak muncul ke pemukiman masyarakat, biar Mak Lampir turun ke kampung untuk mencari Gerandong. Suatu saat nanti pasti kami akan bertemu dengan si Lampir keparat itu. Mudah-mudahan para sahabat ya bisa mengikuti perjalanan kami seperti Ki Jagabaya, seperti yang lain ya, seperti Gudang Madu, ada lagi santri BRL, ada lagi
Guru Besar Bareng Lampung, Ustadz Bareng Lampung, ada lagi sahabat saya ya, Bang Reno Official yang selalu menjaga tempat kediaman Bareng Lampung bersama-sama untuk selalu ada ancaman dengan ada si lampir ini, karena lampir ini manusia separuh setan. Dia tidak puas dengan apa yang diinginkan oleh Maesa bersama antek-anteknya yang ingin menghabisi Sepertuan Bareng Lampung. Nah, disinilah kediaman tempat Kijagabaya di hutan, tempat penyucian satriwati saya. Tiba-tiba muncullah si Raja Ronald ini yang ingin mengambil si Gradong, tapi dia tak akan mampu karena si Gradong itu sudah disimpankan oleh si Gudang Madu yang sangat jauh dari sini. Mudah-mudahan ya persahabat ya, ikuti perjalanan kami. Jangan lupa like dan komen sebanyak-banyak, karena semua itu tidak dipungut satu biaya. Apabila ada kata yang salah, kami bukan ingin menyinggung perasaan Anda, tapi kami manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kehilapan. Apabila ada yang kalimat yang tidak unsur menunjukkan pada seseorang, kami mohon maaf sebesarnya, karena Kijagabaya manusia biasa yang selalu penuh dosa, penuh kehilapan, penuh kesalahan, kena lidah tidak bertulang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.